Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya Firdaus, NIM 96219052, mahasiswa semester 6 Prodi Sistem Informasi UIN Internasional Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang proteksi database. Ya, eh, untuk database-nya di sini saya menggunakan MySQL ya, MariaDB. Di sini saya menggunakan tools SAMPP ya, sudah lengkap. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya belum memiliki SAMPP ini bisa download dan install terlebih dahulu. Untuk langkah pertama, kita menuju SAMPP control panel, kita nyalakan Apache dan MySQL. Nah, dari sini kemudian kita lanjut ke browser, kemudian tuliskan localhost php MyAdmin. Nah, nah, di sini akan langsung tersambung ke database kita ya, database php MyAdmin. Nah, untuk pertama kita akan coba membuat database baru ya. Ini kita tulis database belajar. Itu ya. Ini tidak usah diganti teman-teman ya, karena ini tipe database-nya seperti itu ya. Bisa diganti, langsung saja kita buat seperti itu. Nah, database berhasil dibuat. Kemudian kita masuk ke belajar ini. Untuk mengamankan sebuah database sebenarnya ada di atas ini, yaitu kita amankan untuk portnya seperti itu ya, akun utamanya. Jadi saat kita menginstal MySQL seperti itu, di situ kita bisa mengubah password untuk MySQL-nya, alias kita ubah password untuk superadmin. Di sini langsung saja kita menuju hak akses, karena sebenarnya untuk pengamanan database itu terletak pada hak aksesnya ya. Jadi database ini atau tabel ini itu hanya siapa saja yang bisa mengakses. Ini kita menggunakan user root ya. Ini user bawaan yaitu root. Ini nama pemiliknya localhost ya. Dan jenis hak aksesnya adalah all privilege. Di sini berarti adalah super admin yang bisa mengakses semua hal yang ada di database. Ya, dari sini sebentar kita kembali dulu ya. Sini, misal di sini kita mencoba membuat sebuah user, gitu ya. Ini, user. Kita coba, usernya coba, nama pemiliknya coba juga. Kata sandinya kita isi 1234 ya. Nah, di sini juga termasuk salah satu proteksinya ya. Seperti yang saya katakan tadi, keamanan pertama itu dengan memberikan password pada user account, karena rata-rata saat instalasi MySQL dengan menggunakan SAMPP itu user root super adminnya itu tidak menggunakan password. Jadi saat login nanti tinggal enter saja. Nah, ini salah satu celah keamanan seperti itu ya. Di sini juga ada autentikasi berkata sandi gitu ya. Nah, di sini eh, kita bisa memilih database mana yang atau user ini itu bisa mengakses database mana seperti itu ya. Ini. Buat basis data dengan nama yang sama dan beri semua hak ya.
Ini ada pilihan lagi. Nah, tapi secara umum itu ada di sini. Seperti ya. Jadi nama untuk user coba, ya, nama penggunanya user coba ini bisa melakukan query apa saja. Apakah select, insert, update, delete file. Ya, kita kalau semisal untuk user-user seperti mungkin sales yang hanya sekedar melihat datanya saja, yang perlu melihat data, mungkin hanya diberi yang select saja ya. Ini untuk database-nya. Kemudian untuk struktur, ini maksudnya lebih ke ini untuk tabelnya ya. Sedangkan untuk struktur ini lebih ke database-nya seperti itu. Apakah bisa meng-create data baru, bisa menghapus seperti itu ya. Nah, ini. Show view juga bisa. Show view plan, event trigger sini ya. Kemudian ada administrasi. Administrasi itu maksudnya pengaturan untuk user seperti itu. Grant, super, proses, reload, bla 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 ini ya. Ini termasuk salah satu administrasi atau pengaturan untuk user seperti itu. Grant ini memberikan akses. Maksudnya akses itu seperti akses ini ya. Akses database mana saja, kemudian akses untuk pengaturan seperti ini, ya grant, super, proses, bla 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 bla. Nah, ini adalah salah satu bentuk keamanannya ya. Mungkin rata-rata dalam jika orang awam itu membuat account itu langsung saja, oh kasih nama, ini pencet ini saya pilih semua, langsung buat kirim tis gitu ya. Nah, nggak boleh seperti itu ya, karena itu bisa menjadi salah satu celah keamanan dalam database ini seperti itu. Kemudian selain itu untuk mengamankan data, misal password ya, di basis data sendiri itu ada pengaturan di mana dalam query-nya itu untuk menginskripsi data yang masuk. Contoh misal database untuk user account seperti itu. Eh, Database untuk login seperti itu. Itu kan ada username atau email dan passwordnya. Nah, kalau passwordnya semisal tidak diinskripsi, maka bisa dong dilihat secara langsung, oh passwordnya ini, passwordnya itu. Akan tetapi kalau eh, datanya sudah diinskripsi, maka di situ akan berubah tulisannya semisal persen, 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 persen. Sudah saya kasih contoh ya. Nah, ini ya. Menyimpan password ke database MySQL dengan inskripsi. Nah, di sini kita lihat username, password. Ini juga sudah ada codingannya ya, query-nya seperti itu. Nah, seperti ini ya. Username-nya, password-nya ini akan berupa angka dan huruf acak seperti ini. Nah, ini merupakan salah satu cara atau usaha untuk mengamankan isi data dalam database ya. Isi data dalam database. Karena misal username-nya ini tahu, oke, tahu kan. Tapi password-nya acak seperti ini. Nah, nah ini kan mempersulit untuk kalau sekedar lihat saja ya. Misal kita lagi input atau lagi ngecek, kemudian di belakang kita ada orang yang sedang melihat layar kita. Oh, username-nya sayang, password-nya apa? Kamu, eh, kamu cantik 1 2 3 seperti itu. Nah itu kalau itu akan bisa langsung ketahuan. Akan tapi kalau password seperti ini kan apa itu passwordnya? Kok Ela 5A 923 bla bla bla. Nah seperti itu. Mungkin dari segi keamanan database itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like jika suka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.